Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira, dengan semangat dan senantiasa menjadi berkat hari ini. Hari Senin tanggal 7 November 2022, saya mengajak kita hari ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengarkan beberapa nasihat yang sangat praktis yang dapat kita gunakan, yang dapat kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi kita ada pada awal pekan, kita mendapatkan nasihat yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Sekurang-kurangnya ada 3 nasihat dalam perikop yang cukup singkat hari ini. Yang pertama, jangan menyesatkan. Yang kedua, tegurlah orang yang bersalah. Yang ketiga, ampunilah mereka yang menyesal lalu memohon pengampunan. 3 nasihat ini nanti akan dibingkai di dalam satu kalimat kunci, yaitu tambahkanlah iman kami. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengawali sabdanya dalam perikop hari ini dengan mengatakan, tak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya bahwa di dunia ini, dalam pengalaman kita dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, selalu ada kemungkinan ada penyesatan. Dan lebih jahat lagi kalau penyesatan itu dilakukan oleh orang dengan tahu dan mau untuk memperalat orang-orang lain yang barangkali kurang pengetahuannya, kurang pemahamannya, kurang akal, dan katakanlah lebih lagi yang kurang mengetahui apa yang dikatakan atau yang diarahkan, disuruhkan. Orang yang mudah disesatkan adalah mereka yang biasanya memang orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang kurang berpendidikan, orang-orang kurang mampu. Maka Yesus sudah mengingatkan di awal, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi, kata Yesus, celakalah orang yang menyebabkannya. Artinya, celakalah orang yang menyesatkan atau yang suka menyesatkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa kita ini, betapa penyesatan itu banyak terjadi. Suatu ketika saya menegur
seseorang yang berusaha mempengaruhi orang lain, mempengaruhi sesama umat beriman supaya tidak usah berbagi, tidak usah peduli dengan mereka yang membutuhkan, tidak usah peduli dengan orang-orang kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Rupa-rupanya dia berusaha mempengaruhi itu karena ada pengalaman buruk. Mungkin dia pernah ditipu orang, mungkin dia pernah diperalat oleh orang lain, lalu kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa percaya orang lain lagi. Lalu dia mempengaruhi orang lain, tak usah dibantu, tidak usah ditolong dan sebagainya. Saya katakan, kalau Anda tidak mau berbuat baik, minimal jangan mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan. Jangan mencegah orang lain berbuat baik. Itu jauh lebih baik daripada Anda ikut menyesatkan orang lain berdasarkan pengalaman negatif atau pengalaman buruk Anda pada masa yang lalu. Penyesatan bisa terjadi karena pengalaman masa lalu, karena ada, katakanlah, dorongan orang lain, pengaruh buruk dari orang lain, situasi dan kondisi dan sebagainya. Maka perlu hati-hati dan berwaspada. Apalagi dalam dunia di mana media sosial begitu maju pesat, saudari-saudara, dengan segala dampak positif negatifnya. Dampak positif ya bagus, tapi dampak negatif banyak merusak. Karena itu benar kalau kita diajak oleh baik pemerintah, oleh tokoh-tokoh agama supaya bersama-sama memerangi hoax, berita bohong, berita-berita sampah, apalagi yang mudah diviralkan ke sana kemari. Dan jeleknya adalah kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya niat untuk cek dan recheck. Dengan mudah kita akan mengupload, memforward, meneruskan berita-berita yang tidak bagus, berita-berita yang salah. Belum lama ini kita mendengar ada berita dari sebuah video di YouTube, seakan-akan Uskup Agung Jakarta mendeklarasikan mendukung calon presiden tertentu. Itu penyesatan melalui media sosial. Dan hal-hal begini akan lebih banyak lagi ke depan ketika kita memasuki tahun politik. Kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati. Keuskupan Agung Medan juga mengeluarkan surat yang sama karena ada penyesatan di media. Seakan-akan beberapa pastor mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden tertentu. Waspadalah terhadap penyesatan. Saring sebelum sharing. Supaya berita yang tidak bagus, berita sampah, gosip dan sebagainya berhenti pada telinga orang bijaksana. Jangan diteruskan. Yang kedua, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, Yesus mengatakan, tegurlah yang bersalah. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Hal ini, saudara-saudari, menegur membutuhkan keberanian. Karena seringkali orang dengan macam-macam alasan bahwa itu bukan urusan kita, bahwa nanti juga dia sadar bahwa saya sendiri saja belum sempurna. Kita membiarkan kesalahan terjadi, kita membiarkan dosa terjadi. Padahal kita tahu betul itu tidak bagus.
itu harus dihentikan, harus di-stop. Tapi kita memilih diam, itu berarti kita juga ikut berdosa. Yesus mendorong kita untuk, jika ada yang berbuat dosa, tegurlah. Tetapi memang, saudara-saudara, di sini dibutuhkan kebijaksanaan untuk menegur dengan penuh kasih, dengan cara yang bijaksana. Karena banyak orang ketika saudara, katakanlah atau teman, sahabat jatuh ke dalam dosa, malah semakin dipojokkan sehingga kadang-kadang malah ikut menjadi penyebar gosip, penyebar berita buruk tentang orang lain. Kadang-kadang bumbunya ditambah-tambah sehingga kelihatan kesalahannya semakin besar dan nama orang semakin rusak. Sikap ini tentu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kita perlu, saudara-saudari, benar-benar menegur orang dengan tulus dalam suasana kasih persaudaraan, tanpa bermaksud menghakimi, tapi demi kebaikan semua pihak, demi kebaikan bersama. Kadang-kadang terjadi bahwa teguran justru berujung kepada pertengkaran. Daripada mencari masalah, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Seringkali kita mengambil sikap seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kita memang harus melakukannya. Karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini, kita makhluk sosial yang perlu bergandeng tangan untuk maju dalam hal-hal yang baik. Termasuk keberanian untuk menegur bila ada orang yang bersalah dan kesalahan itu mengganggu hidup bersama orang lain, mengganggu relasi bersama dan sebagainya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah. Jika dia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Dengan kata lain, saudara-saudari, bahwa pengampunan itu menjadi sesuatu yang katakanlah harus siap kita berikan kapan saja, di mana saja, pada siapa saja, kapan saja. Karena sudah pasti bahwa yang namanya hidup bersama, pasti juga akan ada salah paham, pasti juga akan ada yang serba kurang, yang bisa menyakiti, yang bisa membuat orang menjadi menderita, menjadi penuh dengan beban dan sebagainya. Untuk itu kita harus punya cukup banyak deposit pengampunan dan tidak berhitung di dalam mengampuni. Tuhan Yesus mengatakan kapan dia minta ampun, ampunilah. Jangan berhitung. Jangan kemudian mengatakan cukup, tiada maaf bagimu. Atau sabar ada batasnya. Tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Bahwa pengampunan itu bisa dihitung. Justru Yesus menegaskan pengampunan itu harus diberikan kapan saja. Bahkan kalau dalam sehari dia bersalah 7 kali dan 7 kali pula dia minta maaf. Dia minta pengampunan. Berikanlah dengan tulus. Karena kita pun membutuhkan pengampunan yang sama. Sebab kita pun dalam satu dan lain cara dan dalam berbagai bentuk yang lain, kita bisa juga bersalah dan membutuhkan pengampunan. Saudari-saudara, 3 nasihat ini. Pertama, sekali lagi, saya mengulangi, waspada supaya jangan menyesatkan. Yang kedua, berani menegur yang bersalah. Yang ketiga, dengan tulus memberikan pengampunan kepada mereka yang memintanya. Nampaknya mudah kalau diomongkan, dibicarakan, tetapi tidak mudah saudara-saudari dalam praktek hidup yang nyata.
Untuk itu, kita membutuhkan iman yang besar. Para murid ketika mendengar Yesus mengatakan itu, respon mereka adalah, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Memang saudara-saudara, untuk berani menghindari supaya tidak menyesatkan dan tidak disesatkan, untuk berani menegur dengan tulus penuh kasih persaudaraan, dan untuk apalagi memberi pengampunan berulang-ulang, dibutuhkan iman yang besar. Tanpa iman, tidak mungkin kita akan berani memberikan pengampunan, tidak mungkin kita berani untuk menegur yang bersalah, tidak mungkin kita menghindari untuk tidak menyesatkan atau untuk menyesatkan orang lain. Kita perlu juga berseru kepada Tuhan saudara-saudari supaya iman kita terus ditambahkan, sehingga memberi kita kemampuan meneguhkan, menyemangati agar kita mampu untuk menghindari penyesatan, mampu menegur dengan tulus penuh kasih, dan mampu memberikan pengampunan kapan, di mana saja, dan berapa kali pun pengampunan itu dibutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami iman dan cinta yang besar, sehingga kami bisa menegur dan mengampuni sesama kami. Tambahkanlah iman kami agar kami tidak mudah menyesatkan orang lain. Ajari kami juga untuk terbuka bila kami ditegur dan memohon maaf bila kami bersalah kepada sesama atau kepada Tuhan sendiri. Semoga dengan demikian hidup bersama kami senantiasa penuh kasih persaudaraan dan bergandeng tangan untuk maju di dalam kebaikan. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.